Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, cukup. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis yang disebutkan di halaman 140. Wa Safwan ibni Asal, dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala, dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna idza kunna safran, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami berada dalam kondisi safar, Allah nanzi'a khifafana thalathata ayyam walayalihinna atau walayaliyahunna. Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar kami tidak perlu melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Selama apa? Thalathata ayyamin walayaliyahunna, 3 hari 3 malam, tidak perlu dilepas. Mau ditanya? Coba kita tanya Murajaah dikit. Dokter Fikih, kenapa dibaca salasata ayyamin walayaliyahunna? Pertanyaannya, salasata ayyam, kira-kira dia lebih tepat dibaca salasa itu nasab, kira-kira sebagai apa? Ya Allah. Nasabnya sebagai pertama mansub ala nazil khafid. Mansub ala nazil khafid. Yang kedua apa lagi kira? Yang kedua dia sebagai naib an-nizarah. Nah, wallahu alam, yang lebih adhar itu naib an-nizarah. Ya, naib an-nizarah. Kalau nasab dengan binasil khafid itu biasanya wallahu alam, biasanya terjadi pada isim-isim yang sifatnya makan, bangunan, kota, ya, yang berupa tempat. Ini lebih adhar, lebih naib an dzaraf, dikarenakan dimudhafkan kepada dzaraf. Kata Safwan ibnu Asal, dulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, kalau kami sedang perjalanan, kami tidak perlu melepas sepatu-sepatu kami apabila masih dalam durasi 3 hari 3 malam. Illa, kecuali min janabatin, kecuali kalau ada udzur seperti junub. Walakin min ra'itin wa baulin wa naumin. Akan tetapi tidak perlu dilepas kalau cuma sekedar sebabnya karena BAB, atau sebabnya karena wudu kencing, atau sebabnya karena tidur. Maknanya gini, kalau kami dalam suatu perjalanan wudu kami batal dan pengen wudu, tidak perlu lepas sepatu kami, kecuali kalau sebabnya wudu batal tersebut karena janabah. Adapun kalau cuma sekedar karena BAB, karena BAK, atau karena tertidur, itu tidak perlu dilepas. Di sini juga hadis ini terdapat faedah yang disebut oleh para ulama bahwasannya tidur merupakan pembatal wudu. Kenapa dikatakan pembatal wudu? Ya, karena kan digandingkan dengan
bi abi dan bi abi. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahaha. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, Ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam wa layaliyahunna lil musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam keringanan bagi musafir untuk mengusap sepatunya. Wa yauman wa laila lil muqim. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan sehari semalam untuk yang mukim. Sehari semalam untuk ijatah yang mukim. Faham? Antum maju lagi. Agak maju sedikit ke depan. Silau. Ya, maju lagi. Maju lagi. Lagi. Ke karpet merah. Maju lagi di atas karpet. Nah, ya. Itu lampu belakang hilang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW membagi, memberikan durasi 3 hari 3 malam bagi musafir. Sehari semalam bagi yang mukim. Maksudnya gini, sepatu itu atau kaos atau yang semisalnya yang menutupi kedua mata kaki kan boleh diusap ketika ingin berwudu kalau masih dalam waktu 3 hari 3 malam bagi musafir atau sehari semalam bagi orang yang mukim. Yakni fil masih 'alal khuffain, yaitu pada permasalahan mengusap kedua sepatu. Contoh gambaran gini sehari semalam. Misalkan Aiman ini wudu. Kemudian setelah berwudu dia pakai kaos kaki. Mungkin agak dingin. Nanti ikut kajian maghrib, batal wudu. Ketika mau wudu waktu isya, Aiman tidak perlu melepas kaos. Cukup basuh wajah, basuh tangan, usap kepala. Ketika kaki cukup basahi tangan, kemudian dilap di atas kaos tadi. Dia pahami? Nah, berapa diperbolehkannya itu? Atau diperbolehkan 24 jam. Dihitung dari dimasukkannya atau dipakainya kaos kaki tadi. Takhrijul haditsain. Hadis Safwan ibnu Asal radhiyallahu anhu rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa isnaduhu hasan. Hadis Safwan ibnu Asal itu sanadnya hasan. Wa hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rawahu Muslim. Sedangkan hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Ya ikhwan, para ulama menyebutkan kalau hadisnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim, mereka tak perlu lagi mengomentari hadis ini sahih, hasan li ghairi atau sahih li ghairi, tidak perlu. Kenapa? Dikarenakan Bukhari Muslim itu sudah ma'ruf di kalangan para ulama, hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim itu hadis yang sahih. Jelas? Jadi tidak perlu antum tanya ketika ada hadis dalam Sahih Bukhari, ada hadis riwayat Bukhari, nggak perlu tanya sama syekh, tanya sama ustaz ini hadisnya sahih ataukah tidak. Kenapa? Karena keberadaan hadis tersebut apabila diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim, sudah jawazal qan'ah, sudah teranggap melebihi batasannya sebagai hadis yang sahih. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Muddatul mas'i lil muqim wal musafir. Muddatul mas'i, durasi pengusapan bagi orang yang mukim dan bagi orang yang musafir. Jumhur ahli ilmi ala annahu yurakhis lil muqim ayyam sa'al al-khuffain yauman wa lailatan. Menurut jumhur ahli ilmi, menurut jumhur ulama, diberikan keringanan, yurakhas, diberikan keringanan bagi orang yang mukim ayyam sa'al al-khuffain, untuk dia mengusap khufnya tadi sehari semalam. Itu kata jumhur. Walil musafirin thalathata ayyam wa layaliyahunna.
Dan bagi musafir diberikan keringanan 3 hari 3 malam. Wazida lil musafir fi rukhsah. Dikasih tambahan bagi musafir dalam hal rukhsahnya tadi. Kenapa? Li'anna hajatahu lil masah aktsar min hajatil muqim. Dikarenakan hajat musafir untuk mengusap sepatu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan orang yang mukim. Kenapa ya ikhwan? Di zaman dahulu ya ikhwan, seorang musafir itu terkadang susah mendapati air. Ya, susah mendapati air sehingga diberikan keringanan, tidak perlu dia cuci kaki karena repot dan yang lainnya. Lagian juga musafir itu terkadang susah mau melepas sepatunya dan yang lainnya. Ribet. Nah, Islam datang dengan membawa kemudahan. Wasyari'ah tabni al-umur 'ala at-takhfif wa at-taysir. Sedangkan syariat ini membangun perkara-perkara agama ini di atas prinsip takhfif wa at-taysir. Segala sesuatu yang ada dalam agama Islam dibangun pada prinsip at-takhfif wa at-taysir, meringankan. Wa hadhil ahadits ma annaha sahihah sarihah fi dzikril muddah fa inna hunaka man khalafa min ahli ilmi. Hadis-hadis ini tadi ya ikhwan, hadis Sofwan ibnu As-Sa'd, hadis Ali bin Abi Thalib, meskipun kondisi hadisnya sahih dan sharih menyebutkan durasi pengusapan, namun fa inna hunaka man khalafa min ahli ilmi. Namun di sana ada orang yang menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Waqal, dia mengatakan yajuzu al-mashu aktsar min hadhil muddah al-madhkurah. Mereka mengatakan diperbolehkan mengusap sepatu itu melebihi durasi yang telah disebutkan. Musafir lebih dari 3 hari tidak masalah. Mukim lebih sehari semalam juga tidak masalah katanya. Wa dzalika liwujudi ahadits yufham minha jawazuz ziyadah 'ala al-muddah al-muhaddada fi hadain al-haditsain. Alasannya kenapa? Dikarenakan adanya hadis-hadis yang difahami dari hadis-hadis tadi bolehnya melebihi durasi yang telah dibataskan, yang telah disebutkan pada 2 hadis ini. Wa hadil ahadits, hadis-hadis itu imma dhaifah, terkadang dhaif, wa imma qabilatun litawil. Namun kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, hadis tersebut bisa jadi kadang dhaif atau hadis tersebut qabilatun litawil, masih menerima takwil, masih bisa bermakna yang lain. Wa ba'du hadil ahadits dzakaraha muallif. Ya, sebagian hadis-hadis tersebut nanti akan disebutkan oleh muallif. Ya. Jelas? Jelas ya, kawan? Yang rajih yang mana? Yang lebih kuat yang mana? Yang lebih kuat pendapat jumhur. Lebih kuat pendapat jumhur. Kenapa? Dalil yang disebutkan oleh jumhur adalah sahihah, sharihah. Jelas? Hadis yang sahih, sharih. Apabila ada nas mantuq sahih, sharih, ya, maka ini lebih didahulukan dibanding nas yang cuma sekedar zahir.